Kita akan bahas yang rahasia kendalikan cara pikir ini ya. Sudah banyak trader telah mengetahui bahwa mindset atau pola pikir merupakan psikologis yang sangat penting sekali ya, bahkan menentukan keberhasilan meraih profit konsisten. Namun kebanyakan dari para trader bingung bagaimana cara mengendalikannya, karena sering lupa atau nggak sadar terbawa emosi. Awareness of a trader, kesadaran seorang pedagang ini adalah tema yang sangat cocok bagi teman-teman yang sedang bingung bagaimana untuk mengendalikan cara pikir kita agar mempunyai perhatian ya yang tetap fokus atau mindful trader. Sebenarnya ini sering ya kita alami, kita tahu nggak pakai stop loss itu salah. Kita tahu menggeser stop loss itu kurang baik. Kita tahu locking itu juga kurang baik, tapi tetap dilakukan. Bagaimana cara? Cara untuk menyadarkan diri ini dengan berbagai mindset ya. Kita punya bekal kesadaran pola pikir tertentu yang akan bisa kita selalu ingat agar tetap terkendali mental kita. Mari kita diskusikan dalam educational safe trading easy profit. Tapi sebelumnya teman-teman, minggu lalu kita ingat ya, minggu lalu itu kita sempat ada gangguan teknis ya. Jadi belum ada 2 slide yang harusnya masih bisa ditayangkan, tapi ada gangguan teknis kemudian kita berhenti. Ini saya akan ulang ya, beberapa 2 slide saya ulang, 2 slide-nya baru. Ya, mungkin teman-teman yang baru bergabung juga belum tahu yang minggu lalu, lengkapnya ada di channel YouTube ya, yobro.com. Minggu lalu kita cara mengelola risiko ya, tidak hanya dengan stop loss ya, berbagai macam caranya tadi. Maksudnya di sini adalah asumsinya bahwa segala cara atau metode untuk mengamankan modal dan mengamankan profit. Jadi pengelolaan risiko dalam trading itu tidak hanya mengamankan modal saja, kan juga bisa profit itu kita amankan. Kalau enggak kita amankan profit itu, bisa juga menghabiskan modal kita. Ini juga arahnya ke psikologi juga nanti ya. Walaupun tujuannya sama, namun metode tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara penerapan, antara lain memperhatikan risk-reward ratio atau bagaimana caranya perbandingan antara keuntungan jauh lebih besar daripada kerugian dengan cara cut loss. Terus kemudian menghitung probabilitasnya, kemungkinan kebenaran sebuah strategi trading dengan membuat dan mengevaluasi jurnal trading. Yang C, mempersiapkan mental atau psikologis kita bahwa bisnis trading itu mempunyai risiko yang selaras dengan peluang keuntungannya, serta tidak bisa ditarget baik secara nominal, profit maupun deadline waktunya. Terus kemudian melupakan profit agar kita tidak serakah dan tamak, dan juga harus kita di kala mana harus bisa melupakan kerugian juga, loss juga, agar kita tidak sakit hati yang mendalam ya, dendam dan akhirnya membalas dengan lot-lot yang lebih besar. Mengunci keuntungan dengan trailing dan membatasi kerugian dengan stop loss. Melipat keuntungan saat kita telah mengunci keuntungan dan dengan menambah lot searah. Beberapa cara praktek pengelolaan risiko. Ini mengulang ya teman-teman. Berikut ini adalah beberapa cara untuk kita bisa mempraktekkan pengelolaan risiko. Ya, mohon teman-teman juga bisa memperhatikan penjelasan-penjelasannya yang lebih lengkap ada di video di channel YouTube sebelumnya ya, di yobro.com. Pertama, cut loss sudah biasa, locking hedging sudah kebiasaan yang buruk. Namun jika dikendalikan dengan baik juga bisa jadi solusi pengelolaan risiko. Averaging tidak selalu buruk ketika kita membatasinya, walaupun itu sebaiknya dihindari. Martingale juga kebiasaan yang buruk yang orang bilang katanya menembak menembak burung ya dengan meriam gitu ya istilahnya. Kita mau untung dikit tapi mempunyai resiko yang sangat besar. Semuanya bisa diatur asalkan terbatas ya. Bisa dibatasi gitu.
Kita bisa juga mengelola risiko itu dengan deposit yang kecil-kecil kalau bisa di top up ketika ada risiko juga. Ini juga punya peluang risiko yang riskan juga ketika kita proses top up itu juga nggak serta-merta ya. Sedangkan kondisi market juga bergejolaknya setiap detiknya. Menggunakan lot terkecil tapi equity-nya besar. Ini juga bisa sih. Sangat aman. Walaupun kalau nggak ada cut loss ya menunggunya sampai kapan. Multi pair dengan banyak produk yang kita perdagangkan. Terus kemudian ada pyramiding ini yang sekarang lagi saya lebih suka yang pyramiding ini ya. Dengan atau istilah lainnya scale in ya. Nanti bisa saya jelaskan sekilas walaupun minggu lalu sudah. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Seperti ini ya pyramiding itu. Ketika kita sell 0,1 ini saya agak lebih cepat ya. Kalau yang lambatnya bisa dilihat di video minggu lalu. Sell 0,1 dengan pertama kali kita tentunya tetap memasang stop loss dengan katakanlah 100 poin lah. Kalau 100 dolar ya. 100 dolar kalau kita modalnya 10.000 ya bisa untuk kita trade 100 kali. Masa 100 kali kita lose? Ya rasanya sangat konyol ya kalau 100 kali lose berturut-turut ya. Nah, setelah kita pasang stop loss, harga bergerak ke bawah, profit 200. Ya, berarti kalau di sini profit 200 di ini 0,1 berarti 2000 pips. Lalu kita kunci trailing ya, trailing plus SL minusnya ini bisa kita modifikasi menjadi SL plus dengan profit 100. Setelah kita kunci, kita bisa sell lagi 0,1. SL-nya kita pasang di tepat pas trailingnya itu. Terus kemudian profit 600 ketika harga terus turun ke garis ini dan kita kunci lagi trailing SL plus ya, ke transaksi pertama kita kunci 300, transaksi kedua kita kunci 100 dan kita open posisi lagi 0,2 lot. Terus kemudian SL-nya tetap kita pasang 200 ketika balik harga ada risiko 200 dolar tapi kita sudah mengunci 400 dolar. Ya, masih untung 200 dolar. Terus profit ketika harga mencapai di sini. Transaksi pertama profit 600, transaksi kedua 400, transaksi ketiga 400. Totalnya 1.400. Kita kunci keuntungannya. Terus total kuncian keuntungan itu 1.000 US. Kita sell lagi di sini 0,4 lot ya kelipatannya. SL-nya kita pasang di 400. Artinya kalau kita berbalik masih ada untung 600 dolar ya. Ketika sudah mentransaksikan 0,4 lot, nah di sini profit ketika harga terus turun gitu ya. Ketika harga terus turun, kita kunci di titik-titik tengahnya sini ya. Ini kan 200 pips, 2000 pips ya karena ini 1000 pips itu. Dengan ini juga kita kunci. Transaksi pertama kita kunci 700, 500 dan totalnya bisa mencapai 2200 kuncian ini. Kita sell lagi 0,8 lot. Ya, 800 resiko yang kita ambil ketika berbalik arah ke atas. Namun sudah ada tabungan 2200 dari trailing-trailingnya. Semua transaksi di atas. Kita masih ada selisih 400 ya. 1400 ya. Jadi untungnya lumayan banyak walaupun kena risiko 0,8 lot. Nah, ketika harga terus turun ke sini, transaksi pertama untung 1000, transaksi kedua untung 800, ketiga 1200, keempat semakin banyak, semakin melambung ya. Dengan total ketika harga sampai di sini bisa 6.200 dolar. Sampai bahkan tak terhingga kalau turun terus seperti itu terus cara kerjanya. Ketika profit dikunci kemudian di sell lagi, profit dikunci, sell lagi, profit dikunci, sell lagi. Nah, namun
ini tanpa risiko ketika selnya di transaksi kedua, 3, 4, 5 ini risikonya nggak ada. Tidak sebaliknya martingale yang ketika minus dilipat ya. Ini cukup bagus dan recommended untuk teman-teman bisa terapkan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada sistem robotiknya yang bisa membuat ini menjadi otomatis tradingnya ya. Oke, terus saja simak ya dengan edukasi-edukasi saya setiap Kamis jam 12 siang ya. Selalu akan menyinggung sebuah teknik-teknik atau sistem robotik ya. Ya nanti bisa juga privat ya, ajukan ke official teman-teman terdekat ya yang paling kenal gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa chat dulu aja ya. Nanti saya baca dan bisa saya sampaikan. Ini. Oke, semuanya saya mute. Saya lanjutkan. Ini juga mengulang minggu lalu ya. Dengan cara seperti ini, pyramiding atau scale ini resiko $100 saja bisa berpulang profit sampai 6.200, bahkan bisa tak terhingga ya. Terus kemudian ini yang belum saya sampaikan minggu lalu, tapi materi minggu lalu karena ada kesalahan teknis. Penjelasan poin locking atau hedging. Maksudnya adalah mengunci atau lindung nilai ya, hedging itu. Mengamankan posisi trade kita dengan mengambil posisi dua arah. Ada buy, ada sell dengan lot dan pair yang sama. Sehingga harga bergerak kemanapun equity akan tetap sama dengan catatan spreadnya fix ya. Jadi kalau spreadnya berubah-ubah, walaupun itu di locking dengan lot yang sama juga bisa minus ya, bisa berkurang. Seperti yang di awal-awal pandemi itu GK Invest ada gold ya, logo yang spreadnya melebar, yang ada kuncian-kunciannya kaget ya menjadi minus. Ya ini ilustrasinya ada buy, ada sell. Ini floatingnya minus. Floating itu bisa plus bisa minus ya. Maksudnya apa sih sebenarnya banyak? Kenapa sih kok banyak sekali teman-teman trader itu melakukan locking? Sebenarnya mereka hanya terbawa emosi saja sih. Maksudnya menunda kerugian. Bahkan bisa pelan-pelan bisa menjadi plus harapannya ya. Jika melepasnya kuncian dengan benar. Dan juga cara ini biasa trader digunakan untuk meredam kepanikan. Namun kebanyakan trader gagal menggunakan cara ini untuk kelola risiko. Salah satu kondisi yang menjadi jebakan locking itu membuat kebanyakan trader gagal seperti ini. Ketika harga naik, misalkan kita punya indikator trending itu naik, kita buy, keburu buy, ternyata harga turun, kita sell. Ya. Ketika sell, harga naik lagi. Ya, ketika naik untung dikit saja, kita sudah ambil karena takut nanti naik terus kembali turun ya. Terus kemudian ternyata harga naik terus, nyesel ya. Nah, ketika naik turun, turun ini nggak segera ambil posisi karena trauma yang di bawah tadi segera diambil posisi, ternyata naik ya. Ini naik terus buy di sini karena nanti takut naik terus. Nah, ini sudah mengunci floating minus ya di sini. Nah, harga turun setelah itu. Sell satu lot. Terus naik lagi harga. Buy lagi di sini. Ya, ini menjadi dua lot plus ya. Dua lotnya plus ini kenapa tadi nggak segera diambil ya? Takutnya ketika diambil cut terus dia turun itu. Nah, ternyata beneran prediksi ini terus naik ya. Nah, ini dengan harapan naik terus biar ini pada titik jenuhnya ternyata harga tidak seperti yang diharapkan. Biasanya terkunci seperti ini. Sudah nambah lot sell, nambah lot buy, terkunci dan seluruhnya minus. Ini bisa jadi bom waktu.
Nah, hal seperti ini bisa sebenarnya dilepas dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan sampai 3 kali saya menyampaikan ini. Karena betapa pentingnya dan sangat riskan sekali kita melakukan kuncian ya. Ini ada Pak Nur Hidayat. Saya tertarik dengan robot pinning. Bisa buat EA-nya free part. Apa ini? Gratis apa bayar? Hehe, terima kasih. Usul saja. Saya sih ingin trading manualnya secara live meet dan teori ini langsung dipraktekkan langsung. Ya kan kalau sesuai dengan market. Pas kita mau praktekkan market tidak sesuai dengan teori itu ya nggak bisa menyaksikan dengan baik, dengan bagus. Kalau dengan robotik kita taruh di demo aja, kita tinggal tidur bisa ngelihat itu. Tapi di setiap open posisinya sih bisa membuat pending order ya, bisa pasang stop, buy stop, sell stop gitu. Nah bukan limit ya, kalau di martingale minus tuh limit, buy limit, sell limit gitu. Kalau ini justru buy stop atau sell stop. Yang dimaksud yang pyramiding tahu ini Pak Nur Hidayat. Oke, saya lanjut. Oh iya, Pak Amiruddin dari Probolinggo. Terima kasih. Video cara lepas locking ini ada di bit.ly/yubro ya. Ini channelnya. Pengen bisa buat EA-nya. Ada di beberapa video saya di yubro.com ini membuat EA yang sederhana ada, Pak. Ya, sebaiknya bisa nanti logika Bapak apa, bagaimana bisa saja kita buatin nanti di teman-teman ya. Oke, nggak ada biaya kok Pak, selama membernya GK Invest gitu. Dengan syarat tertentu ya tentunya. Oke, ini adalah sampai 3 kali saya membuat video cara melepas locking. Bisa dicari ya di sana. Nah, ini waktunya untuk masih ada lagi limited averaging dan martingale. Ini kita bisa membuat averaging maupun martingale, tidak diharamkan dalam trading itu. Namun yang diwajibkan adalah membatasi risikonya. Averaging itu buy, turun, buy lagi, turun, buy lagi, turun, buy lagi. Itu averaging. Kalau martingale lotnya ditambahi, tidak harus dilipat ya, ditambahi. Dengan harapan apa sih kalau misalkan ini naik harga tidak harus naik sampai di sini. Tidak harus naik sampai di sini. Separuh aja kita bisa untung dan close all. Di sini nggak sampai separuh. Biasanya seperempat begitu aja sudah bisa untung dan bisa close all. Ini tidak diharamkan, tapi yang diwajibkan adalah kita harus kelola risikonya dengan membatasi jumlah lot dan nominal kerugian disesuaikan dengan permodalan. Ya, bertujuan agar ketika harga balik ini ya. Terus kemudian ada top up big equity dan multiplier. Ini cara-cara pengelolaan risiko ya. Smart deposit kebanyakan trader akan gegabah bila melihat equity besar. Cara ini bisa dipakai untuk meredam keserakahan dan ambisi. Ya, dengan menggunakan lot kecil walaupun equity-nya gede. Diawali dengan menggunakan lot yang paling kecil walaupun equity-nya besar. Terus cara pengelolaan risiko yang lainnya adalah dengan multiple. Menaruh telur dalam satu keranjang berbeda. Menaruh telur dalam keranjang yang berbeda-beda cukup efektif untuk menangkal kerugian yang jauh lebih besar atau fatal ya. Satu lot pada 10 pair kadang lebih baik daripada 10 lot dalam satu pair saja. Karena ada korelasinya ya. Cara lain yaitu bisa dengan membatasi fasilitas ya.
pada sistem server dan fasilitas broker seperti rasio leverage. Nanti saya jelaskan pada materi saat ini ya. Kenapa sih leverage ini bisa mengatur resiko. Oke, kembali pada materi saat ini ya. Mohon maaf. Materi saat ini adalah kesadaran seorang pedagang. Rahasia kendalikan cara pikir ya, awareness of a trader. Acara ini rutin dengan IT meeting dan password yang sama setiap Kamis jam 12. Jadi bisa diingat-ingat ya teman-teman. Setiap Kamis. Maksudnya ya, saya sampaikan dulu maksud dari awareness of a trader ini. Melakukan apa saja yang membuat kita sadar akan antisipasi dan reaksi segala risiko trading. Sehingga kita akan terhindar dari kerugian besar ataupun kebangkrutan. Coba kita tancapkan pola pikir bahwa setiap kita mau eksekusi trading, itu pikir antisipasi ya. Jangan terus kita kebiasaan berpikir reaksinya. Jadi kalau kita berpikir dulu kan antisipasi itu ketika nanti salah prediksi kita mau apa, itu siapkan. Kalau misalkan kita berpikirnya reaksi, ya udah nanti kalau misalkan turun sekian, nanti ajalah saya akan bergerak pada saat nanti gitu. Ya kalau gerakannya lambat, kalau cepat panik yang terjadi nanti. Jadi rencanakan dari awal ya, jangan menunggu reaksi. Antisipasi risiko trading dengan kesabaran, pengamatan dan kesadaran atau awareness ya. Ini tiga-tiganya menjadikan sebuah ikatan yang saling mempengaruhi yang berhubungan erat ya. Ada yang seorang itu sabar sekali, tapi dia tidak bisa mengamati dengan jeli. Dia sadar harus pakai stop loss, harus nanti trailingnya gimana, harus resistance supportnya di mana, ngerti, sabar juga. Tanpa pengamatan yang teliti juga kurang bagus dalam kita mendapatkan gelar trader yang ideal ya. Terus salah satu saja dari ketiga ini yang nggak ada, kita ya kurang berhasil. Banyak yang bisa mengamati dengan teliti, orangnya pinter dan sebagainya, dia nggak sabaran. Ya, kemudian banyak yang juga dia selalu sadar, akhirnya sadar berlebih pun menjadi sebuah kekhawatiran yang mendalam gitu. Oke, saya lanjut ya. Wacana membangun kesadaran dalam bisnis trading. Nah, ini poin-poin ini penting sekali dalam menjawab apa saja, hampir apa saja yang menjadi kendala dalam trading ya. Oke, sorry. Ini ya. Salah satunya adalah trading adalah bisnis. Ada untung, ada rugi, ada floating atau mengambang. Ini harus kita sadari. Gak kaget gitu loh. Semua bisnis seperti itu. Kita dagang pun ada untung, ada rugi, dan ada floating. Floating itu apa kalau di dalam dagang konvensional? Floating itu kalau dalam dagangan konvensional stok. Kita beli sekarang 1 truk belum laku, itu floating. Belum berupa uang, itu floating. Terus ini wacana juga, bisnis trading itu makin menjamur. Bahkan sekarang anak-anak SMA pun sudah trading ya, yang punya KTP gitu, dengan modal-modal yang seadanya ya. Dan juga menjadikan bisnis yang tahan krisis dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Berarti banyak dong yang bisnis yang tidak bisa mengikuti zaman atau kalah dengan kondisi ya, kalah dengan krisis, banyak ternyata. Contohnya di bawah ini adalah
100 jenis usaha yang akan ditutup. Sebagai buktinya Juli 2021 seluruh Giant tutup, menyusul Matahari Department Store, Ramayana, Robinson, dan lain-lain ya. Ini linknya. Mantan Menteri SDM ya, itu yang ngomong ya. Tulisan Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, tentang prediksi masa depan, kondisi tentang masa lalu. Masa depan itu bukan akan terjadi, tetapi sedang terjadi. Di Jakarta misalnya PLN berencana akan membuat 1143 SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Peluncuran ini untuk menyambut kendaraan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Ya, prediksi yang terjadi, bengkel-bengkel kendaraan akan hilang. Bahkan SPBU akan hilang. Ini bisa teman-teman baca sendiri ya di link di atas tadi ya. Link ini. Karena banyak sekali. Jadi nggak cukupin. Ini ada Kodak. Ini contohnya ya, Kodak. Dulu Kodak sangat terkenal dengan foto Polaroidnya. Sekarang nggak ada sama sekali. Yang kita nyetak foto dengan klise, dengan film itu yang nggak ada. Nah, trading dari awal saya kenal dari tahun 2004 sampai sekarang, itu nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan melalui krisis apapun ya seperti ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman belajar trading sampai kapanpun akan bisa berguna. Terus ini ada juga banyak sekali software-software yang sudah usang ya. Kayak misalkan Wartel dulu ya, software Wartel. Saya dulu pernah jualan software Wartel ya. Sekarang sama sekali nggak laku. Nah, banyak sekali hal-hal yang berguguran, yang hilang dari sektor-sektor bisnis kita. Tapi trading tetap eksis. Ini wacana seperti ini biar saya nggak nanggung lah masuk di trading ini, karena melewati zaman krisis kayak apapun ya trading ini tetap ada dengan platform yang ya seperti ini aja. Kalau nggak buy ya sell gitu tok. Jadi kalau nggak naik turun, sebenarnya mikirnya simple ya. Nanti kita bisa cari cara-cara strategis yang sederhana yang sesuai kemampuan kita ya. Milih bisnis itu ya harusnya idealnya jangan terpengaruh oleh krisis ya, yang paling aman itu. Bahkan kondisi zaman. Tapi kalau ngikutin kondisi zaman ya oke, tapi harus dengan cepat dan pengantisipasian risiko itu harus lebih jelas ya. Mungkin trading bisa jadi salah satu solusi atau pilihan ya teman-teman. Nah, wacana membangun kesadaran dalam bisnis lagi, yang lainnya adalah yang ketiga ini, perbedaan bisnis trading konvensional dan trading digital dilihat dari segi kualitas ruang, waktu, nilai, dan instrumen atau operasional kerjanya juga ya. Nih, ruang itu kalau misalkan konvensional butuh sewa, usaha, gudang, parkir, butuh training karyawan, butuh macam-macam ya. Ya, belum lagi nanti kalau di demo gitu ya. Di mana saja akses internet bisa kalau di dalam trading digital itu. Ini masalah ruangnya, waktunya terbatas. Digital hampir 24 jam ya, tidak 24 jam, hampir 24 jam. Terus nilai yang dimaksud perubahannya sangat cepat kalau digital itu, kalau konvensional lambat. Tapi ini bisa jadi bumerang kalau kita nggak bisa mengantisipasi risiko. BEP lambat, yang digital BEP cepat. Susah stop rugi di konvensional. Ini sering saya contohkan sebagai warung misalkan atau restoran gitu. Sekarang rugi, besok harus belanja lagi. Rugi lagi harus belanja lagi. Rugi lagi harus belanja lagi. Kalau nggak belanja 5 juta saja misalkan menunya banyak gitu. Belanjanya minimal 5 juta untuk bisa buka lagi. Nggak ada 5 juta semuanya bisa ditutup gitu. Ya. Ini yang membatasi risikonya susah. Sudah saya rugi di 100 juta saja nggak bisa kalau restoran.
Misalkan, nah itu harus sewanya sekian tahun. Di over kontrak pun juga tidak sesuai harga yang dia keluarkan. Terus harus pecat karyawan, PHK, kasih pesangon, sangat ribet sekali. Kalau di dalam digital trading, mau membatasi risiko tinggal pasang aja stop loss, selesai. Nggak ada 1 menit. Itu yang saya maksud, susah stop ruginya ya. Kalau konvensional. Likuiditas kurang ya. Apalagi kalau misalkan hari ini kita masuk bergabung trading, beberapa minggu ataupun hari saja kita mau withdrawal, mengambil uang kita, langsung bisa cair. Tapi kalau restoran atau warung atau apa, ketika kita mau masak jualan panci, jualan kursi untuk kebutuhan gitu, karena mengalami kerugian terus. Nah ini yang likuiditasnya kurang. Instrumen atau alat-alatnya atau operasionalnya lah, ini butuh transport, butuh listrik, butuh gaji, pulsa, PDM, MetaTrader ini smartphone, hanya dengan internet aja kita bisa berbisnis ya di digital trading ini, beda dengan konvensional. Kalau kita sering menyadari seperti ini, ketika kita profit sedikit ataupun profit sekedar ya cukup buat nabung lah. Ini cukuplah buat tabungan seminggu. Kita ingat pengen trading lagi, kurang lagi. Ya wong saya nggak repot saja, nggak bayari karyawan saja. Jadi bisa lebih terus bersyukur. Yang keempat, adanya cara membatasi risiko dengan mudah dan berpeluang profit. Tak terbatas dengan berbagai sistem seperti trailing, piramiding, dan lain-lain. Sistem trailing sudah tahu ya teman-teman ya. Yang belum tahu bisa lihat video-video sebelumnya lah. Bentar, saya baca chat dulu. Oke, selamat datang Pak Alex dari Bekasi. My Android namanya siapa ini ya? My Android, nama siapa? Dari kota mana, pengundangnya siapa nih? My Android. Nah, ini repotnya kalau saya sampaikan di YouTube langsung atau videonya gitu, menjadi jarang yang join di Zoom. Padahal saya bisa berharap Zoom ini rame agar bisa interaksi langsung gitu loh, tanya jawab. Nggak salah komunikasi, miscommunication. Oke, Bu Ivon ya, dari Jakarta. Nanti saya akan upload di YouTube, tapi ya sabar ya. Tapi lebih baik teman-teman Zoom saja. Oke, selamat datang Pak Katori. Ya. Saya lanjutkan jam poin kelima ya, probabilitas teruji dengan backtest ataupun jurnal trading sehingga bisa memformulakan cara di bawah ini dan terbentuk trading plan atau SOP yang fix. Nah, ini yang jarang digunakan atau jarang sekali teman-teman melaksanakan ini, menguji probabilitas. Sudah baca di buku gitu, wah ini katanya buku ini caranya strategi MA cross 10 sampai 40 maka buy gitu. Buku ini menyatakan ini, seminar kemarin menyatakan ini. Teman-teman percaya begitu saja. Ini pasti sakti ini orangnya yang nulis terkenal. Percaya begitu saja. Nanti teman-teman, apapun yang saya sampaikan, apapun yang disampaikan oleh mungkin pembicara yang lain atau buku-buku atau TV atau apa, strateginya diselami, kemudian diuji probabilitasnya. Menguji probabilitas itu tidak harus kita live ya, tapi bisa backtest namanya. Backtest itu mempelajari chart, grafik-grafik itu bisa kita pelajari, seberapa banyak benar, seberapa banyak salah itu kita bisa pantau. Ya. Oke, ini salah satu contoh untuk menguji probabilitas.
Jadi sistem kita ini layak nggak sih kita pakai? Seberapa sering kemungkinan sebuah strategi terjadi kebenarannya? Kita ya asumsikan kalau mau ngomong 100% benar ini. Nah, kalau kita ngomongnya persen ya 100 ya kita anggap saja uji probabilitas bisa layak minimal 100 kali transaksi. Ya, paling enggak 60%, bahkan saya sudah pernah punya jurnal trading itu kita benar 55% saja. Hasil akhirnya sudah untung. Ya, mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Untuk menguji kegagalan atau akurasi sebuah strategi, tidak harus selalu mencoba langsung yang 100 kali transaksi. Totalnya aja 100 kali, tapi nggak harus langsung biar nggak menjenuhkan ya. Hitung aja per 10-nya begini. 10 kali uji misalkan kayak parabolik SAR. Jika naik maka kita buy. Jika candlenya menyentuh parabolik SAR yang bawah maka sell. Berapa kali sih naiknya benar, berapa kali salah. Nah, ini ternyata dari 10 transaksi 6 benar, 4 salah. Ini bisa dilihat di backtest di chart ya, ditarik-tarik gitu. Kalau pakai robot 1 menit bisa 2 tahun untuk cek ini, tes ini ya. Nah, ini bagaimana cara backtest, robotik dan sebagainya ada semuanya di video-video ya. Nanti bisa ajukan privat juga dengan official ya. Kalau ada yang kurang jelas. Seterusnya seperti itu ya. Kita menghitung dari 10 transaksi berapa benar, berapa salah. Yang banyak salahnya no begitu. Dan seterusnya. Ini hanyalah salah satu cara. Salah satu cara saja untuk menguji probabilitas. Kira-kira teori yang akan saya praktekkan nanti itu berapa kali kebenarannya dalam periode atau siklus waktu periode sekarang ini gitu. Karena semua sistem strategi itu tidak bisa selamanya konsisten dalam semua periode gitu. Ya. Kalau kita sudah yakin ini layak saya pakai, barulah coba di forward test. Ya, dengan akun demo kita transaksi berapa benar berapa salah baru ke real account. Forward test dengan demo account ya. Jadi kalau kita melewati step-step seperti itu, sebenarnya orang ngomong trading itu waduh banyak yang merugikan ya, karena orang teman-teman kita itu memang banyak salah kaprah ya, pengennya langsung mudahnya begitu saja. Apakah mudah atau memang ternyata sulit? Tergantung kita sendiri ya mau melakukan atau enggak. Kalau melakukan seperti ini kan enggak sulit sebenarnya. Butuh telaten, sabar, 3 hal tadi ya. Mengamati, sabar dan juga harus sadar bahwa bisnis ini bisa membuat kita sukses gitu. Terus wacana berikutnya adalah mentoring. Sak pinter-pintere wong ya, sepinter-pinternya orang pasti ada lalainya. Nah, perlu juga mentoring untuk mengingatkan itu. Mentoring itu untuk mengembangkan diri ya, bukan menyamakan diri. Seperti pelatih dan atlet ya, seperti pemain badminton Kevin Sanjaya. Itu tetap aja dilatih, pada juara dunia sudah berkali-kali itu. Kalau dia ingin menyamakan pelatihnya ya sudah nggak bisa, kalah jauh pelatihnya. Tapi kan yang dibutuhkan bukan kalah menangnya pelatih dengan atlet gitu. Kita perlu pengingat, kita perlu nasihat, kita perlu pencerahan, kita perlu memotivasi. Yang tahu itu biasanya orang lain yang lebih detail. Ini tak bisa sendirian ya. Di GK Invest kebetulan ada fasilitas itu ya, mentoring, ada banyak edukasi yang gratis. Kelas reguler terhadap Kamis seperti sekarang ini ya. Online Zoom, password dan ID-nya sama, bisa dipakai seterusnya itu. Terus membangun kesadaran lagi dengan, nah ini yang unik teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan. Biar kita selalu sadar, ini contoh saja agar kita membangun kesadaran dalam bisnis ya. Sebenarnya trading itu nggak perlu nganalisa teman-teman. Nanti ini kontroversial pasti. Yang nggak terima bisa WA saja. Kok bisa tanpa nganalisa? Sebenarnya hanya sekedar patuh saja sama SOP. Ya, kita ibaratkan kita bisa mengumpamakan sebagai robot saja.
kita harus kadang bersikap seperti robot. Pokoknya kerjakan perintah ini. Yang perintahkan apa? SOP. SOP-nya apa? Nah, SOP inilah yang harus kita analisa dengan benar. Trading plan ya atau SOP. Dan seperti apa sih alurnya ya? Entry atau OP masuk market itu ada apa saja? Ada buy, sell limit, sell stop, buy stop gitu ya. Terus kemudian setelah kita entry, kita pikir money managementnya. Money management itu yang bagaimana? Ketika rugi bagaimana? Ketika untung bagaimana? Apakah langsung kita cut loss? Apakah kita trailing? Apakah kita averaging? Apakah kita martingale? Atau kita pyramiding? Nah, ini money managementnya harus terencana dengan jelas. Kemudian exit. Terus amati lagi SOP dengan sabar, patuh, dengan penuh kesadaran. Tidak hanya sabar tok, tapi juga harus ngamati. Tidak ngamati tok, harus sadar. Gitu. Apa ada orang yang ngamati dengan penuh kesabaran, ternyata nggak sadar? Ya ada saja ya. Wong mabuk ngono. Wong mabuk ndoweloki terus kok kuat meneng ngarep monitor 5 jam ngamati terus wabare pol tibane mendem. Gak sadar berarti ya. Yang saya maksud sadaran itu ya penuh kesadaran seperti poin-poin yang di atas tadi ya. Penuh kesadaran itu seperti juga tidak hanya mabuk atau mungkin emosi karena marah dengan istri, anak, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya sekedar itu. Kita tidak ada masalah di luar pun. Kadang kita nggak sadar. Kalau ternyata apa yang kita lakukan salah dan terus-menerus. Ketiga hal ini berhubungan erat ya. Yang saling mempengaruhi. Seperti yang saya tuliskan di atas tadi. Ini adalah cara mengantisipasi risiko, tidak hanya bereaksi ya. Jadi yang baik itu mengantisipasi risiko, tidak bereaksi terhadap risiko. Telat ngonek ndelok reaksi. Awake dhewe panik, telat ini banyak yang luar pulau ya. Ada yang luar pulau ya, sorry, campuran bahasa Jawa. Nah, ini adalah wacana-wacana berikutnya ya. Pertama, ciptakan aturan yang terikat dengan sistem ya. Ini saya mau sampaikan tentang leverage. Kenapa leverage kok bisa menjadikan kita mengendalikan risiko ya. Ada yang wah saya ini duablek, saya ini bandel ya bahasa Indonesia. Saya ini bandel, sudah diomongin ribuan mentor. Tetap saja saya nggak bisa. Tetap saja saya overload. Saya buka lot sampai 20 lot, 30 lot gitu. Tapi berkala gitu ya. Gatal tangan saya tuh kalau lotnya nggak besar. Kalau kecil-kecil, wah nggak sabaran lah. Waktunya sama, dapatnya dikit gitu. Nah, kalau teman-teman semuanya menyadari kalau teman-teman tuh bandel, terus nggak bisa dinasihati gitu. Lakukan saja. Ngomong ke brokernya leverage-nya diperpendek misalnya. Karena dengan leverage yang besar itu akan membawa kita pada overtrade kalau kita nggak bisa menguasai ya. Ciptakan aturan yang terikat dengan sistem yang tak bisa kita ubah sendiri secara langsung seperti leverage atau sistem expert advisor atau robot trading. Ya, teman-teman kalau mau belajar robot trading silakan hubungi official ya. Nanti bisa kita privat atau buat kelas baru untuk khusus bahas robot trading. Atau teman-teman bisa cari-cari ya di channel YouTube, bisa lihat-lihat di sana sudah ada video-videonya. Jika kita nggak ingin overload dan terbatasi dengan sistem auto cut margin level, maka kita bisa perkecil aturan leverage-nya ya. Misalnya 10.000 US ya, leverage-nya 1/400 itu bisa trade maksimal 40 lot. Sedangkan leverage hanya 1/100 maka hanya bisa trade maksimal 10 lot dengan modal yang sama. Jadi mau maksa 12 lot sudah nggak bisa. Margin levelnya nggak memenuhi syarat. Nah, nanti kena auto cut
walaupun AutoCAD-nya kayak GK Invest itu 10% dari margin level ya. Yang nomor 9, manajemen lupa. Kadang orang lupa ingatan itu juga ada untungnya ya. Jangan lupa ingatan beneran ya. Tapi mengelola lupa, manajemen lupa. Di kala mana kita bisa melupakan rugi, di kala mana kita bisa melupakan untung, bahkan kita bisa melupakan budgetnya juga. Maka kita bisa menjalankan SOP dengan baik, menjalankan trading plan dengan baik. Kalau nggak seperti itu, kadang kita memaksakan diri untuk open posisi dan akhirnya merugi, maunya cepat-cepat dapat target, malah menjadi rugi. Melupakan rugi agar kita tidak sakit hati yang mendalam dan balas dendam. Melupakan untung agar kita tidak serakah. Boleh serakah, asalkan dengan sistem yang baik seperti piramiding yang saya sampaikan di atas. Yang ke-10, kalau dalam asuransi itu kita biasanya dengar ya, kita harus save. Kemudian kita investasi, baru diprotek. Kita nabung, kita cari duit, baru diproteksi, dilindungi. Tetapi dalam bisnis trading itu dibalik. Kita harus melindungi modal kita dulu. Baru kita cari duit, akhirnya kita bisa nabung. Kalau enggak kita mikirnya melindungi dulu, kebanyakan hampir semua teman-teman trader itu kalau tanya ke yang lain gitu, sistemmu bagaimana? Profit berapa dolar konsistennya? Enggak. Mesti tanya profitnya dulu. Berapa profitnya per bulan? Coba sekali-kali tanya tuh. Resiko terbesar per bulannya berapa? Gitu. Jarang. Jadi protect gitu yang kadang. Percuma kalau kita punya asumsi ini cara saya 1000% dalam waktu 4 bulan. Jadi bisa peluang keuntungan 1000%. Terus drawdownnya atau kerugiannya berapa? Ya bilangnya 100%. Jadi ini sistem ini bisa berpeluang 1000% untung, tapi risikonya 100%. Ya, itu ada itu. Ya sama halnya dengan perjudian yang ada di judi-judi bola itu ya. 1/1000 gitu, 1/10 kan ada itu. Tebak-tebak juara gitu. Uang 100 bisa dapat 10 juta. Bisa aja. Tapi ya resiko berani enggak, anggap aja kita togel gitu ya. Enggak seperti itu trading ya teman-teman. Kita harus mengutamakan keamanan modal dulu. Yang ke-11 adalah ciptakan karakter baik dan konsisten. Bagaimana? Kata orang bijak itu bilang, bentuklah dirimu menjadi trader berkarakter. Caranya gimana? Sesuaikan dengan kemampuan. Cari cara-cara yang mudah, yang sesuai kemampuan. Tapi kalau kita mampu berpikir lebih, tapi kita nganggap mudah, kita bisa berpikir lebih lagi, tapi tetap dalam kemampuan kita. Kalau kita sudah menemukan yang sederhana dulu, yang sesuai kemampuan kita, nanti di-upgrade ya. Latih dan lakukan berulang-ulang. Sering melakukan itu terus menerus. Biasakan dalam setiap trading. Maka kita akan menjadi karakter trading yang baik setelah kita formulakan dengan sistem yang baik. Sistem itu meliputi apa? Yang saya sampaikan di atas. Entry-nya bagaimana, proses manajemennya bagaimana, dan juga exit-nya di mana. Cuman ngingetin 3 tok kok SOP itu. Kan enggak susah sebenarnya. Nah, setelah entry ya, biasanya di dalam entry itu, contohnya apa sih trading plan itu? Misalkan entry itu, oke, habis gini ya saya sampaikan contoh dari trading plan atau SOP. Karena setelah kita membuat sebuah SOP, kita sebenarnya nggak perlu analisa lagi. Lakukan SOP itu aja. Membuat SOP itulah yang susah ya. Refreshing atau kita santai juga perlu kita lakukan untuk kita bisa fresh. Teman-teman kalau punya kebiasaan buruk yang solusinya apa sih biar saya bisa sadar gitu? Silahkan chat saja
Apa kendala teman-teman dalam hal trading? Kok sering nggak sadar padahal wis tahu itu. Apa yang perlu kita ingat? Insya Allah di dalam slide-slide saya tadi sudah ada solusi-solusinya begitu. Silahkan chat saja kalau mungkin ada yang belum saya sampaikan. Beberapa kebiasaan trading yang bisa menyerang psikologis sehingga bisa menyebabkan kegagalan, melempar permasalahan. Wah, ini salah rekomendasi, ini saya salah pelatihan, ini salah sistem, salah mentor, ini salah baca buku, analisa, nasib, salah nasib bahkan ini. Bahkan jadi salah saya ini memilih bisnis trader. Menyalahkan menjadi rasa benci akan memperparah keadaan dan bukan jalan keluar. Segeralah deteksi kesalahan diri dan segera perbaiki, bisa jadi solusi ya dalam menyadarkan. Jika ambil untung dikit-dikit tapi ketika loss tak mau ngambil resiko cut loss. Yang nomor 2 ini, ingatlah ternyata kita ada peluang untuk profit tak terbatas. Buat apa sih sekarang nggak mau mengakui kerugian? Toh nanti misalkan besok atau nanti malam kita bisa kok punya peluang profit tak terbatas. Ingat itu aja. Udahlah ini cut loss sekarang nggak masalah. Nanti ada peluang yang lebih besar lagi pasti ada. Itu. Terus berpikiran gini. Anggap saja harga tak akan berbalik ke situ lagi. Maka kita lebih tega untuk cut loss. Yang ketiga, sering salah arah dalam posisi. Ini pasti probabilitasnya nggak teruji. Ya, seperti cara menguji akurasi dari strategi itu. Yang keempat, suka locking dan tak tentu arah. Ini pasti nggak mengetahui tren ya. Pasang limit ya. Ini nomor 4 ini juga ada di YouTube saya 3 video untuk melepas locking ya. Yang kelima, pasang limit kurang sedikit saja. Balik harga dan nggak jadi tersentuh. Kita kan sering mungkin pernah ya pasang limit nggak kesentuh, harga naik lagi padahal sudah buy limit di bawah, kurang dikit aja. Biasa dalam sebuah probabilitas ya, anggap aja itu belum rezeki gitu ya. Dalam probabilitas itu nggak ada kan yang probabilitasnya 100%, bahkan 99% pun juga ada 1% yang salah. Nah, anggap saja itu bagian dari probabilitas. Ketika itu tidak tersentuh ya itu anggap salah analisa kita. Nah, yang kedua, solusinya adalah kita harus beri toleransi pada support dan resisten. Ketika supportnya 1800 ya kita buat toleransi lah buy limit di atas 1800. Berapa pips begitu. TP-nya juga begitu, kasih toleransi sedikit. Setelah open posisi ketiduran atau lupa sampai loss-nya banyak. Ini tidak pakai trading plan yang baik. Tidak terencana, tidak terantisipasi. Ya kalau sukanya tidur pakai robot aja. Yang ketujuh, belum target padahal mau bayar kebutuhan beberapa hari lagi. Nah ini nggak bisa memanajemen lupa. Target sebenarnya nggak boleh di dalam bisnis trading itu ditarget. Yang ke-8, open posisi tanpa alasan, asal-asalan atau feeling saja. Makanya sebenarnya nggak perlu analisa yang dimaksud itu ya karena sudah ada SOP-nya. Kita harus fix terhadap SOP ya. Nomor 9, setelah untung banyak balik lagi kembali rugi. Ini harus dipakai trailing ya, mengunci keuntungan. Untungnya di rugi, trailing ya. Nomor 10, penyesalan yang mendalam. Ada yang belum paham tentang trailing bisa chat ya. Ya, nggak perlu menyesal terlalu dalam. Toh ke depan pasti ada kesempatan yang lebih banyak. Dan lain-lain masalah masih banyak hal lagi ya yang semua bisa diobati dengan wacana kesadaran yang disampaikan di atas. Nah, trading plan ya yang coba saya mau sampaikan bagaimana sih yang dimaksud dengan SOP. Kita kok nggak perlu sih sebenarnya menganalisa terlalu detail gitu ya. Di saat kita sudah punya SOP ya maksud saya. Entry, misalkan kita entry pertama, kita lihat misalkan apa time frame-nya.
Time frame-nya di apa? Misalkan di M15 kita tentukan time frame-nya. Ini contoh ya, saya ketik dulu contoh dari trading plan ya, atau SOP tadi ya, agar kita setiap trading itu nggak perlu analisa lagi, tinggal ngikutin ini aja. Jadi perlakukan tes 1, 2, 3. Dengar suara saya? Jadi perlakuan kita sebagai sebagai robot gitu ya. Sebagai karyawan. Karyawan dari mana? Karyawan kita sendiri. Karena yang membuat SOP kita sendiri. Satu, misalkan contoh trading plan atau SOP. Kita membuat misalkan parabolic SAR. Di M15, pertama tadi time frame ya. Gunakan time frame, misalkan contohnya M15. Setelah itu produknya apa? Di Euro USD. 3. Indikatornya apa? Kalau nggak pakai indikator, kita pakai sistem apa? Misalkan mengamati pola candlestick. Ini kita contohkan aja indikatornya parabolic SAR. Terus ada moving average misalkan. Nah, terus setelah ini di skala mana parabolic SAR-nya? Ya, umum ya, kalau parabolic SAR itu moving average 10, 30 misalkan. Kalau parabolic SAR itu umum, jika candlestick-nya menyentuh parabolic SAR yang atas maka buy, kalau menyentuh parabolic SAR yang bawah maka sell. Nah, setelah ini kita amati ternyata SAR-nya naik, menyentuh candle kita itu pada harga running itu menyentuh parabolic SAR yang atas, maka ada sinyal buy. Nah, kita lihat dulu MA-nya ini sudah cross belum? MA10 sudah di atas M30 belum? Kalau belum berarti kan SOP kita belum genep ya, belum seluruhnya dijalankan. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Misalkan kita pakai 2 ya, dua-duanya harus confirm. Ketika MA10 sudah cross ke atas, sudah di atasnya M30, MA30, dan SAR-nya sudah nyentuh atas, maka buy. Kalau belum ya kita tunggu dua-duanya biar. Jadi kan melihat kayak gini kan cuma sekedar berapa detik ya, 3 detik doang. Gak perlu nganalisa jelimet, tentukan ini aja loh. Kenapa kita harus pakai ini? Ya ini diuji dulu probabilitasnya seperti yang saya sampaikan per 10. Nggak usah per 10 juga bisa, per 5 juga bisa. Semakin kecil per 3, minimal per 3. Harus. Misalkan per 3. Dari 3 transaksi, 2 benar, 1 salah. Sampai jumlahnya 100 misalnya. Itu semakin detail lagi, makin bagus. Berarti semakin teruji probabilitas untuk strategi kita jalankan. Nah, indikatornya ini bisa ditambah lagi. Misalkan ditambah fundamentalnya. Misalkan kita tetapkan di dalam fundamental kita hanya trading pada saat high impact misalkan. Kita tentukan aja sendiri. Terus ini cara-cara entry ya, SOP A, entry. Nah, ini cara entry-nya. Sudah memenuhi syarat semuanya, baru eksekusi. Yang ke B, setelah itu MM ya, money manajemennya ya. Setelah itu transaksi,
setelah transaksi itu ada dua pilihan kan. Kalau profit seperti apa? Satu. Kalau profit kita harus apakan? Kalau profit maka kita trailing misalkan. Trailingnya berapa? Tentukan. Trailing stop misalkan. Ngerti nggak ya trailing stop tuh? Trailing stop 150 pips. Dia akan mengunci pada trailing step-nya 50 pips. Nah, artinya ketika kita profit, ketika kita untung 150 pip begitu, maka SL-nya itu stop loss-nya itu kita naikkan di atasnya 50 pip harga kalau buy. Buy berarti di atasnya, kalau sell berarti di bawahnya. Harga yang kita eksekusi itu. Ini namanya trailing stop dan step. Trailing stop-nya dimulai dari pips berapa, bisa dimodifikasi. Step-nya berapa jarak dari eksekusi ke trailing itu. Terus tidak hanya berpikir itu saja, ketika alternatif yang kedua, ketika loss bagaimana? Misalkan ini contoh trading plan ya. Ketika loss, maka ya kita lihat kita mau stop loss di berapa. Kita tentukan berapa pips. Berapa pips atau berapa dolar. Ya. Ini sudah lewat jam 1, biasanya jam 1 saya selesai ya. Karena memang saya memilih waktu-waktu istirahat bekerja. Teman-teman banyak yang kerja, ya, banyak yang live ya. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Sudah expert nih kayaknya trailing stop, paham. Terima kasih Pak Ade. Terus yang berikutnya, setelah kita mau ngapain ketika loss, mau ngapain ketika profit, bisa saja ketika loss pakai martingale lagi, buy lagi, pakai averaging ya. Silakan, asalkan maksimalnya berapa gitu. Modalnya kalau banyak ya silakan saja, tapi tetap dibatasi biar nggak ludes. C, exit. Kalau exit ini ya hanya bisa di TP atau SL gitu. Itu aja yang TP, XL atau eksekusi langsung. Jangan biasakan ya. Jangan biasakan eksekusi langsung. Takutnya servernya fresh, internetnya mati, atau kendala-kendala teknis yang lain. Ketiduran, begitu ya. Nah, semua SOP trading plan ini juga kita bisa otomatiskan sebenarnya. Kita bisa robotikkan. Jadi bukan berarti GK Invest punya robotnya gitu, enggak ya. GK Invest memproduksi robot, enggak juga. Jadi di komunitas trading itu kita bisa membuat robot seperti ini. Ya, saya bisa bantu untuk membuatkan nantinya, bukan menjualkan ataupun mencarikan atau bagaimana. Keluar pair SAU USDTP dan SL yang baik berapa perbandingannya? Risk ratio, orang kan bilang, wah 1:1 Pak. Sebenarnya jauhin aja Pak Nur. Jauhi sampai minimal 1:3. Atau enggak, ketika kita sudah TP dan SL gitu ya. Ketika kita sudah profit, sebaiknya di trailing aja. Misalkan 5.000. 5.000 pips ya. 5.000 pips itu 5 poin. 5 poin bisa 5 juta ya. Ya, ketika 5 poin itu coba aja di trailing 1 poin. SL plusnya diubah gitu Pak Nur. Ngerti maksud saya Pak Nur ya. Jadi kalau sudah trailingnya jalan, gak usah pakai TP pun bisa. Jadi bisa tak terhingga. Aktifkan aja trailing stopnya di MetaTrader itu. Begitu Pak Nur? Ada pertanyaan lagi? Oke.
Kan bisa peluang tak terbatas tadi. Dengan kita sekali saja merasakan bagaimana nikmatnya trailing, bagaimana nikmatnya profit tak terbatas, dengan resiko $100 menjadi 6.000 dan sebagainya, maka kita akan kesadaran itu jauh lebih kuat, kesadaran tentang misalkan kita loss itu nggak terlalu sakit hati, toh nanti kita ada kesempatan kayak kemarin. Jangan melipat-lipat lot kalau kita belum untung dari transaksi saat itu. Dengan pyramiding itu lebih aman daripada kita melipat-lipat lot yang spekulatif gitu. Jadi nggak gegabah dan sebagainya. Itu akan menjadi tumbuh kesadarannya itu. Begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan chat atau di komen channel YouTube juga bisa. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari acara kali ini ya. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan hari Kamis jam 12 dengan ID meeting yang sama dan password yang sama dengan tema yang berbeda gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak Nur. Kalau link YouTube-nya apa ya? Kenapa Pak? Link YouTube-nya. Yobro.com Pak. Ini aja tak share ya. bit.ly/yobro. YouTube Yobro tuh Yoyok Brotherhood. Terus kalau buat saya punya SOP. Punya SOP. Nah, saya tuh pengen dibuatkan apa? Pengen buat buat robotnya tuh temu saya. Buat SOP-nya robot EA. belum ketemu. Oh iya. Berarti cari robotnya. Maksudnya gimana ya, maksudnya tuh SOP sih punya ya, kan seperti inilah, ada pakai indikator harmonic SAR, MA, terus William. Nah itu. Nah, saya tadi kata Mas ada modelan kursusnya atau dibuatkan atau gimana sih tadi? Bapak pengundangnya siapa? Saya tuh dari di Telegram, terus kadang-kadang dari Mas Arman, dia analisa bagian konsultan analisa kalau nggak salah. Jakarta berarti ya? Di Jakarta. Oke. Gini aja, coba hubungi Mas Arman untuk minta tolong hubungi saya gitu. Ini saya ada SOP, barangkali saya bisa bantu untuk buatin robotnya gitu Pak. Oh gitu, oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya gitu, terima kasih banyak Pak Nur. Mungkin ada pertanyaan? Ada 1 menit lagi lah. Cukup dulu, itu yang saya masih penasaran. Oke, nanti kan buat. Silakan. Nanti SOP-nya kasihkan Mas Arman aja ya. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Sukses selalu Pak Nur. Semuanya moga-moga juga sehat selalu. Oke. Amin. Ya, Mas. Saya close dulu ya.